Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kita kembali berjumpa di channel Suara Pertobatan ini, baik itu di Facebook maupun Instagram. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang mempertemukan saya dan saudara, dan yang selalu menuntun kita berjalan di dalam kebenarannya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pelayanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dan saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka secara otomatis dengan kuasa Tuhan kita dijadikannya menjadi anak-anaknya. Dan kita adalah tubuh Kristus. Jadi gereja yang sesungguhnya bukanlah gedung, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah kita sebagai orang-orang percaya. Hari ini kita belajar tentang pelayanan. Ada 3 tugas gereja. Yang pertama adalah koinonia, yaitu bersekutu. Sebagai orang percaya kita harus bersekutu dalam komunitas kita, yaitu berfellowship. Ada ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah umum, ibadah remaja, dan lain sebagainya. Dan itu dibuat agar kita senantiasa bersekutu. Karena dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Tuhan ingin agar kita sebagai gerejanya, sebagai tubuh Kristus, kita koinonia, yaitu bersekutu. Yang kedua adalah marturia, yaitu kita bersaksi, menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang mengampuni kita, bahkan menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal kepada kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga adalah diakonia. Jadi tugas gereja yang ketiga adalah diakonia, yaitu melayani. Kalau pelayan-pelayan itu disebut diaken, diakonia itu adalah melayani. Pelayanan yang bagaimana kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan teladan ketika dia ada di dalam dunia. Dia memberikan sebuah teladan bagi saya dan saudara. Maka itu saya akan baca Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan teladan yang baik. Dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan yang sakit, disembuhkan, yang buta melihat, yang timpang berjalan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mujizat yang terbesar adalah bukanlah orang mati itu dibangkitkan atau yang buta itu melihat, tapi mujizat yang terbesar adalah ketika seseorang datang dan bertobat, sujud dan datang kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena Yesus dikatakan anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk, saudara perhatikan, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, menjadi tebusan bagi saya, menjadi tebusan bagi saudara. Karena Yesus rela mati di bukit Golgota, kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, di kepalanya ada mahkota duri, dan dia berkata tetelestai, sudah selesai. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Mujizat yang terbesar adalah ketika seseorang bertobat dan datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam Lukas 15 ayat 7 berkata, Lukas pasal 15 ayat 7, saya akan baca Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan, aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pertobatan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Berlaksa-laksa malaikat di surga bersukacita, ada sukacita di surga kalau ada seorang yang bertobat. Oleh sebab itu, mari kita melayani Tuhan, sehingga kita berdoa oleh kuasa Tuhan lewat hidup kita, ada orang-orang datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam.